Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gunawan Baharudin, salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai bagian dari dokumen pernyataan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah Ekonomi Syariah dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 3. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini ada 7, yaitu mampu menjelaskan ekonomi syariah berdasarkan sumber ajaran Islam dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami prinsip dasar sistem ekonomi syariah dan membandingkan karakteristiknya dengan sistem ekonomi konvensional. CPMK ketiga adalah mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi yang terlarang dalam ekonomi syariah. 4, mampu memahami konsep produksi, konsumsi, distribusi, dan uang dalam perspektif Islam. CPMK kelima adalah mampu menjelaskan konsep jual beli dan bagi hasil. CPMK ke-6 mampu menjelaskan lembaga keuangan syariah dan fungsinya, dan yang terakhir mampu menjelaskan peran negara dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari ajaran Islam dengan cakupan sejarah dan perkembangan, sistem dan karakteristik ekonomi syariah, konsep-konsep ekonomi dalam Islam, serta lembaga dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengembangan usaha yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 9 poin. Pertama adalah ekonomi syariah dalam sumber ajaran Islam. Kedua, sejarah perkembangan ekonomi syariah. 3, sistem dan prinsip ekonomi syariah. 4, perbandingan sistem ekonomi syariah dengan kapitalis dan sosialis. Kelima, konsep-konsep ekonomi terlarang. Keenam, konsep produksi, konsumsi, distribusi, dan uang dalam perspektif Islam. Ketujuh, konsep jual beli dan bagi hasil. 8, lembaga keuangan syariah, dan terakhir, peran negara dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah. Beberapa referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku dari Adi Warman Karim berjudul Ekonomi Mikro Islam, Ekonomi Islam, Kajian Makro Bank Islam. Kedua, buku dari Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek. Dari luar ada buku Umar Cepra, judulnya The Future of Economics, Islam and Challenges in Economy. Keempat, ada buku dari Rosalinda yaitu Filantropi Islam di Indonesia, dan beberapa jurnal-jurnal yang digunakan dari dosen internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, termasuk saya sendiri. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah tugas individu sebesar 20%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, keaktifan diskusi dan partisipasi 10%, serta tugas proyek atau karya ilmiah 35%. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif, small group discussion, dan problem based learning, self-directed learning, dan pemanfaatan LMS Universitas Pancasila, penugasan video dan studi kasus, serta pembelajaran dalam bentuk daring maupun luring. Mata kuliah ini dilaksanakan secara luring tatap muka dan juga daring melalui LMS Universitas Pancasila. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ekonomi syariah ini. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi syariah. Nah, tujuan dari proses pembelajaran sistem ekonomi syariah
kalian mampu membedakan mana sistem ekonomi syariah secara konsep, karakteristik, dan apa yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional yang ada. Nah, di Indonesia kita sudah membangkitkan sistem ekonomi syariah, ya, dengan adanya perbankan syariah, dengan adanya asuransi syariah, dengan adanya pegadaian syariah, ya, dan itu sejalan dengan sistem ekonomi konvensional yang memang sudah dari dulu diterapkan di negara kita. Baik. Nah, secara konsep sistem ekonomi syariah tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional, ya, di mana dalam sektor ekonomi syariah juga sangat dapat diimplementasikan dalam sektor real, perdagangan dan industri, ya. Sektor keuangan, bank, lembaga keuangan mikro dan lain sebagainya. Hanya saja dalam sistem ekonomi syariah kita tidak mengenal atau kita tidak menggunakan sistem riba. Masih ingat pertemuan minggu lalu apa itu riba? Ya, ada yang bisa respon? Apa itu riba? Bunga, betul sekali. Ya, yang istilah lazim kita dengar saat ini adalah bunga. Ya, kalau kita pinjam ke bank, maka kita harus membayarkan sejumlah nominal bunga, ya, sebagai manfaat yang akan diterima oleh bank karena telah meminjamkan uang kepada kita. Nah, itu tidak dikenal dalam sistem ekonomi syariah, ya. Jadi apa solusinya? Ada sistem murabahah, ada sistem mudharabah, ya, ada sistem musyarakah, ya. Dalam Islam, konsep bagi hasil itu yang menggantikan riba tadi, ya. Baik. Nah, dalam aktivitas ekonomi tentunya transaksi inilah yang akan paling banyak dibahas untuk menggantikan sistem riba tadi. Dan di institusi-institusi syariah ada DPS, ya, berbeda dengan institusi konvensional, tidak ada pengawasnya, ya. Kalau bank diawasi langsung oleh Bank Indonesia, kalau di bank syariah juga diawasi oleh Bank Indonesia, tapi ada Dewan Pengawas Syariah, ya. Oke. Nah, hal-hal juga yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adanya prinsip keadilan, ya. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan hak mereka secara adil, ya. Saya kasih ilustrasi tentang riba tadi. Kenapa saya katakan riba tidak adil? Ya, kalau kita pinjam duit untuk usaha 100 juta ke bank, ya, kita harus membayarkan, contohlah kesepakatan flat bunganya 1 juta per bulan, ya. 100 juta saya pakai usaha, kemudian pada saat bulan ketiga berjalan untungnya 10 juta, ya, saya harus bayarkan hanya 1 juta ke bank. Ini tidak adil, ya, karena saya tidak mungkin mendapatkan keuntungan 10 juta tadi kalau tidak ada yang memberikan pinjaman. Betul kan? Jadi saya zolim kepada pemilik modal. Saya dapat 10 juta keuntungan, saya bayarkan cuma 1 juta, 9 juta di saya. Berjalan bisnis ternyata tidak sebagus yang di awal, ternyata rugi, ya. Pada saat rugi, saya tetap harus membayar 1 juta. Siapa yang dizolimi? Pengusaha, kan? Karena pada saat kondisi itu dia rugi, tapi dia harus membayarkan 1 juta sebagai bunga yang harus menjadi kewajiban dia setiap bulan. Jadi ada prinsip ketidakadilan dalam konsep riba tadi, ya. Nah, kemudian ada prinsip kepatuhan syariah. Jadi dalam sistem ekonomi syariah sumber hukumnya jelas, ada 3, ya, Al-Quran, As-Sunnah, dan
ijma para ulama. Jadi hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, hal-hal yang tidak dijelaskan dalam hadis, ya, maka ulama bersepakat ya untuk menghasilkan sebuah fatwa, tapi tetap merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, kemudian prinsip larangan riba ini jelas-jelas, ya. Kalau kalian cari dalilnya riba di Al-Quran, itu ada di surah Al-Maidah, ya. Orang-orang yang melakukan praktek riba nanti akan dibangunkan dengan kondisi dia seperti orang gila, ya. Dan ini saya sampaikan hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Kalau kita mau berpikir dosa, kalau kita yakin bahwa kita percaya bahwa surga dan neraka itu ada, ya. Dosa melakukan riba itu ada 73 pintu. Artinya praktik riba ini ada 73 bentuk, ya. Dosa yang paling ringan dari riba setara dengan berzina dengan ibu kandung. Itu dosanya. Bayangkan dosa paling rendahnya itu riba, ya. Makanya dalam Islam itu diperangi, praktik-praktik riba itu diperangi, ya. Karena banyak efeknya. Kemudian prinsip zakat dan sedekah. Dalam konvensional kita hanya mengenal CSR, ya. Apa itu CSR? Biasanya perusahaan mengeluarkan CSR-nya. Apa CSR? Tanggung jawab. Tanggung jawab? R-nya tanggung jawab. Corporate social responsibility, ya. Tanggung jawab sosial corporate atau perusahaan. Nah, ini dalam bentuk donasi. Kemudian ada tax, itu dalam konteks ekonomi konvensional. Dalam Islam tidak dikenal namanya tax. Kalau kalian pergi ke Arab Timur Tengah tidak ada pajak, ya, tapi ada zakat sedekah, ya, ada zakat dan sedekah. Dan ini aturannya jelas dalam Al-Quran untuk pembangunan ekonomi umat. Jadi zakat ini sebagai distribusi kekayaan supaya yang kaya bisa tidak terlalu jauh gapnya dengan si miskin, ya. Jadi orang miskin punya hak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau kita makan ayam, ilustrasinya, kalau kita makan ayam, tulangnya apa kita makan juga? Tidak, kan? Nah, zakat itu adalah tulangnya. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Nah, ini menjadi prinsip utama juga dalam ekonomi syariah, ya. Jadi tujuannya adalah kesejahteraan sosial, ya. Zakat, wakaf, infak, sedekah adalah kesejahteraan sosial, ya. Keadilan ekonomi, ya. Ekonomi syariah menjamin keadilan dalam transaksi ekonomi, ya. Sama kenapa di e-commerce, ya, dalam platform jual beli itu mesti hati-hati, ya, karena bisa saja orang menjual bukan barangnya, ya. Dia belum memiliki barang ini, tapi dia sudah menerima pendapatan. Nah, ini yang harus dihindari dalam konteks ekonomi syariah, ya. Tidak boleh menipu, tidak boleh goror hal-hal yang tidak pasti. Contoh kecil goror, ya. Ada orang menjual sapi kemarin kurban, ya. Dia katakan ini indukan sapi, setiap tahun dia melahirkan 3 anak sapi, padahal dia belum hamil, ya. Itu tidak boleh, ya. Dalam konteks-konteks konvensional itu biasa terjadi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ya, karena menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kepatuhan syariah, ya. Tadi kita lihat, sekarang muncullah kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Capital. Apa capital? Apa itu capital? Ya, kenapa ragu? Capital adalah modal.
Jadi siapa yang memiliki modal, maka dialah yang menguasai sumber-sumber daya, betul tidak? Ya kan? Kasus Raja Ampat, yang punya modal, yang punya power, ya, yang punya uang bisa mempengaruhi pengambil kebijakan, ya. Orang-orang yang tidak punya modal seperti apa? Mereka lakukan gigit jari, ya. Nah, dalam sistem ekonomi syariah, ya, maka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus inklusif. Apa maksudnya inklusif? Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kita mau kaya sendiri, ya, atau keluarga kita yang makmur sendiri, padahal di sekitar rumah kita banyak orang miskin. Dalam syariat tidak boleh. Ya, kalau kita bertetangga, tetangga itu punya 3 hak. Ya, salah satunya adalah mereka punya hak diperhatikan oleh tetangga yang lain. Ya, misalkan kalian pasti sering dengar kalau kita masak kemudian baunya masakan itu sampai ke tetangga, maka kita wajib kirimkan makanan itu ke tetangga. Ya, ini konsep pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif. Tidak boleh ada yang miskin, ya. Nah, dari konsep zakat tadi menjadi pola distribusi kekayaan oleh yang kaya ke orang miskin, ya. Nah, kemudian ada etika bisnis. Nah, ini yang paling banyak masalah di era sekarang, ya. Kadang orang tidak punya etika lagi dalam melakukan transaksi jual beli. Oke. Terkadang makanan-makanan itu dicampur plastik, ya, supaya garing, ya, dicampur bahan-bahan yang tidak menyehatkan, ya, karena mereka hanya mengejar keuntungan, tidak memperhatikan keselamatan orang lain. Ini yang tidak boleh. Etika seperti ini sangat dilarang dalam sistem ekonomi syariah. Nah, karakteristiknya adalah berbasis pada prinsip syariah, fokus pada kesejahteraan umum seperti dijelaskan tadi, transparansi dan akuntabilitas, ya. Ini penting untuk good governance, ya, pengelolaan manajemen yang baik. Penghindaran resiko dan ketidakpastian, ya. Tadi ketidakpastian. Contoh misalkan begini. Ketika saya, siapa namanya? Maaf, Nisa, oke. Saya jual barang mungkin, ya. Tapi barang itu saya tidak produksi, saya ambil dari tempat lain, ya. Terus saya jual lewat platform online, ya. Saya foto saja, ya. Kemudian Nisa tertarik untuk membeli, Nisa transfer duitnya, saya belum pegang barangnya. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya gharar, ya. Ada ketidakpastian. Kenapa? Pada saat saya terima uangnya Nisa, bisa saja barang itu tidak ada, tidak diproduksi, ya. Makanya ini hati-hati kalau kalian mau menjadi reseller, ya. Jadi barang itu harus kalian pegang dulu atau kalian pastikan wujudnya ada, baru kalian bertransaksi, baru kalian promosikan kemudian jual, ya. Itu salah satu bentuk gharar yang tidak boleh, ya. Oke. Nah, ini ada video yang menjelaskan nanti tentang sistem ekonomi syariah secara umum, ya. Nanti bisa saya share di grup, kemudian kalian bisa nonton, pelajari, dan ingat bahwa selama 1 semester kita ini, ya, kalian punya tugas project, ya. Kalian punya tugas project. Tugas project ini muatannya besar, 40% dalam porsi penilaian, ya. Ada tugas yang 15%, ada keaktifan 10%, UAS UTS itu hanya 15 dan 20%. Tapi project ini besar, ya. Tugas project kalian, ingat, kalian harus cari contoh-contoh kasus, ya, yang terkait dengan materi kita. Misalkan kalau riba, cari contoh kasus tentang riba,
kalian kumpulkan bukti-bukti, kalau perlu kalian datang melakukan wawancara, ya, mencari informasi-informasi tentang praktek tersebut, kalian buatkan dalam bentuk video, ya. Kalau hanya presentasi kayak begini, mungkin kemampuan kalian tidak terlalu terasah, ya. Sekarang era digital, ya, bukan lagi kalian bikin presentasi, kalian presentasikan di sini, dan bahkan mahasiswa itu hanya membaca saja, ya, ditulis banyak-banyak di slide-nya, kemudian membaca atau pegang handphone, ya, tidak ada peningkatan kemampuan kalian. Makanya di kelas saya selalu meminta mahasiswa untuk membuat video, ya, buat video supaya kalian mencari tahu apa aplikasi video untuk membuat video yang baik. Kan sekarang media sosial, orang terpapar oleh mata dan telinga, ya, lihat gambar-gambar, lihat video, ada suara-suara yang menarik, itu yang membuat orang-orang tertarik untuk belajar, ya. Oke, sebelum kita akhiri kelas, ada pertanyaan? Ya, cukup jelas? Apakah kalian ingin bertanya tentang tugas? Cukup ya. Nah, kalaupun nanti pada saat kalian keluar ruangan ada pertanyaan yang muncul, silahkan ajukan di grup WhatsApp kita, ya. Nanti Bapak akan respon, ataupun kalau Japri. Tapi kalau Japri saya balas, nanti yang lain tidak akan dapat ilmunya, ya. Jadi kita rekomendasikan di grup WhatsApp supaya yang lain juga bisa diskusi. Oke, saya akhiri kelas kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.